Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas soal pasal 17, yaitu lintasan sifat keterhubungan, yang beranggotakan Peri Ramadona, Dinda Putri Lestari, Wika Septiani, Sasapira Azahra, Erna, dan Luciana. Pasal 17 nomor 3. Carilah representasi parametrik bagi pegang garis yang menghubungkan kiri titik 1,1 dan min 3, min 1 dalam urutan itu. Penyelesaian diketahui titik 1,1 dan min 3, min 1. Yang ditanya adalah representasi parametriknya. Misalkan 1,1 itu sama dengan x1, y1. Kemudian min 3, min 1 itu sama dengan x2, y2. Nah, persamaan garisnya melalui dua titik. Y dikurang y1 per y2 dikurang y1. Itu sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Nah, nilai y1 itu adalah 1, kemudian nilai y2 itu adalah min 1, nilai x1 itu adalah 1, dan x2 itu adalah min 3. Maka y dikurang 1 per min 1 dikurang 1 itu sama dengan x dikurang 1 per min 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah y dikurang 1 per min 2 itu sama dengan x dikurang 1 per min 4. Maka dikali silangkan hasilnya adalah min 4y ditambah 4 sama dengan min 2x ditambah 2. Maka hasilnya adalah min 4y sama dengan min 2x ditambah 2 dikurang 4 sama dengan min 4y sama dengan min 2x dikurang 2. Maka hasilnya adalah y dikurang min 2x dikurang 2 per min 4. Maka hasilnya adalah y sama dengan x ditambah 1 per 2. Untuk x itu sama dengan t, y sama dengan t ditambah 1 per 2. Untuk t kecil dari min 3, kecil dari 1. Nah, bentuk parametriknya adalah x itu sama dengan t, y itu sama dengan t ditambah 1 per 2. Untuk t kecil dari min 3, kecil dari 1. Soal 17.5 bagian D. Dalam bentuk kompleks oleh Z sama dengan Z0 ditambah R dikali E pangkat IT untuk T lebih kecil dari sama dengan 0 dan T lebih besar dari sama dengan 2V. Penyelesaiannya Z0 sama dengan A, B. Bentuk kompleksnya X sama dengan A ditambah R cos T, Y sama dengan B ditambah R sin T. Maka misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sama dengan X ditambah Y, Z sama dengan A ditambah R cos T ditambah I dikali B ditambah R sin T. Z sama dengan A ditambah I dikali B ditambah R cos T ditambah I dikali R sin T. Z sama dengan A ditambah I kali B ditambah R dikali cos T ditambah I sin T. Misalkan cos T ditambah I dikali R sin T sama dengan E pangkat IT, maka Z sama dengan A ditambah I dikali B ditambah R dikali cos T ditambah R sin T. Maka Z sama dengan A ditambah I dikali B ditambah R dikali E pangkat IT. Hasilnya Z sama dengan Z0 ditambah R dikali E pangkat IT. Sehingga terlihat bahwa lingkaran yang berjari-jari R dengan pusat Z0 A, B dalam bentuk kompleks. Selanjutnya soal 17.6 di mana verifikasikan bahwa B dan D pada saat di atas pada hakikatnya satu representasi yang sama. Nah, penyelesaiannya adalah diketahui X itu sama dengan A ditambah R cos T, Y sama dengan B ditambah R sin T, di mana T lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 2V. Kemudian ada Z sama dengan Z0 ditambah RE pangkat IT, di mana T lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 2V. Nah, kita misalkan Z0 itu A, B dan Z itu sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya kita masukkan nilai X dan Y-nya. Z sama dengan X ditambah Y, Z sama dengan A ditambah R cos T ditambah I, B ditambah R sin T sama dengan R cos T ditambah I R sin T ditambah A tambah IB. Selanjutnya kita keluarkan R-nya, sama dengan R dikali cos T ditambah I sin T ditambah A tambah IB.
Karena cos T ditambah I sin T itu sama dengan cis T, maka R cis T dan A tambah IB itu sama dengan Z0, maka ditambah Z0. Sehingga Z sama dengan Z0 ditambah R E pangkat IT. Jadi terbukti. Misalkan bahwa kurva untuk C dinyatakan oleh X sama dengan pi T, Y sama dengan si T, yang dimana T lebih besar, lebih dari atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan beta. Soal 17.8 pada hakikatnya menyatakan bahwa mendapatkan representasi yang berbeda untuk C di suatu interval lain, yaitu tau lebih dari atau sama dengan delta kurang dari sama dengan gamma, dengan menggantikan di dalam fungsi pi dan si berubah T dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per delta dikurang delta, tau dikurang delta. Gunakan transformasi ini untuk mendapatkan representasi yang berbeda untuk setiap lintasan berikut yang mengganti dari interval yang pertama ke interval yang kedua. Yang A, X sama dengan T ditambah 3, Y dengan interval T lebih dari atau sama dengan minus 1, kurang dari atau sama dengan 1. Y sama dengan T kuadrat dikurang 1, di mana tau lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. Penyelesaiannya, yang pertama T sama dengan minus 1, X sama dengan T ditambah 3, dimasukkan nilainya, X sama dengan minus 1 ditambah 3, X sama dengan 2. Y sama dengan T pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan minus 1 pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan 0. Jadi X, Y sama dengan 2,0. Untuk T sama dengan 0, X sama dengan T ditambah 3, X sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan minus 1. X, Y jadi 3, minus 1. Untuk T sama dengan 1, X sama dengan T ditambah 3, X sama dengan 1 ditambah 3, X sama dengan 4. Y sama dengan T pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan Y sama dengan 0. X, Y menjadi 4,0. Untuk tau sama dengan 0, X sama dengan 0 ditambah 3, X sama dengan 3, Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan minus 1. X, Y sama dengan 3, minus 1. Untuk tau sama dengan 1, X sama dengan 1 ditambah 3, X sama dengan 4, Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1, Y sama dengan 0, X, Y sama dengan 4,0. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk nomor 17.7 bagian C, yaitu Z sama dengan negatif I ditambah E pangkat IT, dengan T lebih dari atau sama dengan negatif I, T lebih kurang dari atau sama dengan pi, dan T lebih dari atau sama dengan 0, dan T atau T kecil kurang dari atau sama dengan pi. Penyelesaiannya yaitu diketahui Z sama dengan negatif 1 ditambah E pangkat IT. Maka Z sama dengan negatif 1 tambah IT itu menjadi Z sama dengan negatif I ditambah cis T. Z sama dengan negatif I ditambah cos T tambah I sin T. Untuk T sama dengan negatif I, maka Z sama dengan negatif I ditambah cos negatif I dikurang 1 sin pi, sama dengan negatif I ditambah negatif 1 dikali negatif 1 ditambah I dikali 0, sama dengan negatif I ditambah 1 sama dengan 1 dikurang I. Untuk T sama dengan 0, maka Z sama dengan I ditambah 1 sama dengan 1 ditambah I. Untuk T sama dengan pi, maka Z sama dengan negatif 1 dikurang I. Untuk tau sama dengan 0, maka Z sama dengan 1 dikurang I. Untuk tau sama dengan pi, maka Z sama dengan negatif 1 dikurang I. Untuk gambar dari nomor 17.7 bagian C ini dapat dilihat pada gambar di samping. Tuliskan bahwa setiap kurva mulus C sama dengan X sama dengan VT dengan Y atau CT, di mana T lebih dari atau sama dengan alfa, kurang dari atau sama dengan beta. Dapat juga dinyatakan dengan X sama dengan VT dan Y sama dengan CT, di mana T itu sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per theta dikurang gamma, di mana tau itu dikurang dengan gamma. Untuk tau itu harus lebih dari atau sama dengan gamma, kurang dari atau sama dengan theta. Penyelesaiannya kita misalkan bahwa gamma itu sama dengan alfa dan theta itu sama dengan beta, maka T harus sama dengan tau. T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa dibagi theta dikurang gamma,
yaitu di mana tau dikurang dengan alfa, dikurang dengan gamma. Dengan T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa dibagi dengan beta dikurang alfa, di mana tau itu dikurang dengan alfa. T sama dengan tau, sehingga terbuktilah bahwa T itu sama dengan tau. Sehingga oleh karena itu X sama dengan Vt, Y sama dengan Ct, di mana T itu lebih dari atau sama dengan alfa, kurang dari atau sama dengan beta. Sama dengan X sama dengan Vt, Y sama dengan Ct, dan lebih dari atau sama dengan gamma, kurang dari atau sama dengan theta. Sehingga kurva mulusnya adalah C sama dengan X sama dengan Vt dan Y adalah sama dengan Ct, di mana T itu lebih dari atau sama dengan alfa, kurang dari atau sama dengan beta. Dapat dinyatakan dengan X sama dengan Vt, Y sama dengan Ct, di mana tau itu lebih dari atau sama dengan theta, lebih dari atau sama dengan gamma, dan kurang dari atau sama dengan theta. Terima kasih.